Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Silang. Shalom Kak Mel. Iya, hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Karena dia bangkit, dia menyediakan tempat bagi kita dan membuktikan bahwa kuasa dosa sudah kalah ya. Kita orang-orang yang sudah ditebus, kita menang atas dosa dan kita berhak beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu Kak Samuel akan ajak kita semuanya untuk menyanyikan lagu bahwa kita sudah menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, mari kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kami ucap syukur, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, dan juga Engkau sudah bangkit bagi kami, menandakan bahwa kuasa maut tidak ada apa-apanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memuji, memuliakan-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur ya, yang menguburnya saat dia disalib, dia mati, tapi di hari yang ketiga dia bangkit. Itu menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa ya, dan dia juga memberikan kuasa bagi kita semuanya. Nah, tahukah kalian adik-adik bahwa saat kita memuji nama Tuhan, saat kita menyembah nama Tuhan, kuasa Allah itu bekerja di dalamnya. Jadi kita mau katakan bahwa ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya, siapa katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa
ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Satu nama yang paling hebat di dalam alam semesta ini yaitu adalah nama Tuhan Yesus. Ya, nama Yesus, nama yang paling dahsyat karena Dia bangkit. Bisa bangkit dari maut. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menyamai atau menahan kuasanya Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Siapa? Maju nyatakan kuasanya. Kita buat kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik, sayang kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih mengingatkan bisa dititipkan ke orang tua, ke papa mama kalian saat ibadah umum berlangsung. Ya, yuk mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan lewat berkat yang Kau berikan buat papa mama kami saat bekerja. Kami masih boleh sekolah dengan baik, kehidupan kami masih baik, kami masih bisa makan dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan bila Engkau sudah memberkati kami, biarlah kami juga bisa memberkati orang lain, orang-orang yang mungkin kekurangan Tuhan lewat berkat yang sudah Kau berikan. Biarlah Engkau menguduskan setiap persembahan kami, biar ini berguna buat pelayanan di gereja kami, buat sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kuduskan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita, ya. Besarnya itu sampai kita seakan-akan tidak bisa membalasnya, ya. Karena Tuhan sangat mengasihiku dan mengasihimu. Tetapi kita bisa berusaha membalasnya dengan apa? Dengan hati kita menyembah Tuhan, hidup kita hidup sebagai anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua kita, yang melakukan firman Allah. Itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Adik-adik, mari kita katakan bahwa segenap hati kami mau kami persembahkan untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia,
lihat kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapan hidupku di dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan selamanya, selamanya. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan. Kaulah harapan hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan adik-adik, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu, betul. Tapi kayaknya lebih spesial deh daripada hari Minggu biasanya. Hari apa ya? Oh iya betul, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari di mana kita sebagai orang percaya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong ya. Tapi sebelumnya Kak Ella mau mengajak kita semua untuk berdoa supaya kita bisa lebih lagi mendengarkan firman Tuhan dan lebih siap lagi untuk menerima firman-Nya. Yuk, kita lipat tangan kita dan tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi.
Terima kasih buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang masuk di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan sungguh. Dan firman-Mu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami Tuhan, dan Engkau yang akan memberkati Kak Ella, yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami, dan Engkau yang pimpin kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin semuanya. Oke, sebelumnya Kak Ella punya suatu foto nih, 2 foto. Coba ya kita lihat, ini dia. Ini fotonya siapa sih adik-adik? Pasti tahu dong. Iya betul, itu adalah Superman. Kalau punya lagi, coba lihat. Ini foto siapa? Ya betul, ini adalah Spider-Man. Mereka berdua adalah 2 contoh dari superhero yang pernah kita tonton di film-film. Betul? Dan mungkin di antara kalian ada yang suka ya nonton film-film itu. Mereka sudah menyelamatkan banyak orang. Mereka adalah pahlawan dari kotanya dan sudah bisa menyelamatkan banyak orang di sekitarnya dari musuh-musuhnya yang ingin menghancurkan kota itu dan menguasai kota itu. Dan tetapi pada suatu hari mereka sampai terbunuh karena mereka berusaha untuk menjaga kotanya dari musuh-musuh mereka. Tetapi suatu hari mereka kembali lagi hidup, adik-adik. Bisa kembali hidup dan kembali menyelamatkan kota dan warga-warga di sekitar situ. Hebat sekali ya mereka. Tapi adik-adik, kita, Kak Ella dan kita semua mempunyai superhero, mempunyai pahlawan yang lebih hebat daripada mereka berdua. Siapa itu? Siapa adik-adik? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib pas hari Jumat kemarin. Kalian ingat? Kalian ikut ibadah? Pasti ikut dong ya. Kemarin Jumat kita sudah merayakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kemudian hari ini Tuhan Yesus membuktikan kuasanya bahwa Tuhan Yesus dapat menang atas maut. Dia dapat kembali bangkit dari kematian dari banyak orang-orang yang mati. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua melalui kematiannya. Tetapi melalui kebangkitannya, kita bisa melihat kuasanya yang begitu besar dan keajaibannya yang sungguh dahsyat. Kak Ella mau ajak kita untuk mendengarkan dan melihat bagaimana sih cerita kebangkitan Tuhan Yesus itu, bagaimana sih kronologinya, kok bisa Tuhan Yesus itu bangkit. Kita simak bersama-sama ya. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki mayat Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat itu menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus, sehingga kubur Yesus terbuka. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih seperti salju, membuat para prajurit yang menjaga kubur Yesus sangat ketakutan. Ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk, mereka melihat malaikat berdiri di sana, sehingga mereka merasa takut. Dan malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana
kamu akan melihat Dia." Kemudian perempuan-perempuan itu langsung pergi dari kubur Yesus dan berlari pulang untuk memberitahukan pesan malaikat itu kepada yang lain. Maria langsung menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Karena mereka terkejut akan pesan itu, maka para murid langsung berlari pergi ke kubur itu dan mendapati hanya ada kain kafan saja. Setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan bagaimana kronologi, bagaimana cerita dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Kak Ella mau tanya, di antara kalian ketika kalian mendengarkan ada berita, ada seseorang yang bangkit dari kematiannya, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengarkan berita itu? Mungkin di antara kalian ada yang kaget, ada yang terkejut, terheran-heran. Ih, mana mungkin sih ada orang yang bisa bangkit dari kematiannya? Mana ada orang yang bisa hidup lagi setelah dia sengsara, setelah dia sakit-sakitan, gitu mungkin. Dan mungkin di antara kalian juga, nggak mungkin lah itu, nggak percaya gitu ya. Tapi ya kalau misalkan yang meninggal kemudian yang hidup kembali itu adalah saudara kalian, orang-orang yang kalian kasihi, mungkin kalian merasakan sukacita, tapi juga kaget gitu ya. Begitu juga yang dirasakan oleh Maria dan perempuan-perempuan yang lainnya serta murid-murid Yesus. Awalnya mereka terkejut, mereka kaget. Mana mungkin? Padahal Tuhan Yesus sudah berkata sebelumnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian sampai-sampai nih, si Petrus yang awalnya tidak percaya langsung lari menuju kubur Yesus dan melihat bahwa di dalam kubur Yesus hanya ada apa adik-adik? Hanya ada kain kafan saja. Tidak ada mayat Yesus di situ. Mengherankan sekali. Tetapi setelah mereka melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan menunjukkan dirinya kepada mereka, mereka benar-benar percaya dan merasakan damai sejahtera yang begitu indahnya di dalam diri mereka. Nah, ada 3 makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Keren sekali ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan kemudian dia bisa bangkit mengalahkan iblis-iblis dan bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, Yesus membuktikan melalui kebangkitannya bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus sudah lahir menjadi manusia sama seperti kita, dan kemudian dia rela mati, dia rela sengsara, dia dengan taat mengikuti segala perintah Tuhan, dan kemudian dia menunjukkan kuasanya melalui kebangkitannya yang ajaib. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua melalui kebangkitannya dan membawa kita ke dalam damai sejahtera, ke dalam kehidupan yang kekal. Ketika kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kita akan diselamatkan dengan benar. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita, sama seperti yang dirasakan oleh para murid Yesus dan para perempuan yang benar-benar menyaksikan betapa dahsyatnya kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, percaya ya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Amin? Amin. Oke, Kak Ella mau ajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dan menghafalkan ayat nas
yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Kita buka sama-sama ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita baca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, itu dia ayat nas kita pada pagi hari ini. Jangan lupa dihafalkan ya. Melalui ayat nas kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa rasul-rasul mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk dapat menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang adalah giliran kita semua untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Sudah siap ya untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan itu? Dengan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, dan juga kita dapat menerapkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua? Angkat tangannya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut? Angkat tangannya. Dan siapa yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal? Angkat tangannya. Oke, semuanya percaya ya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan kita semua. Dan ketika kita mau mengabarkan kabar baik itu, Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan kehidupan yang kekal buat kita semua. Dan kita bisa hidup dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa benar-benar ada di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menerapkan setiap kehidupan kami, setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami melalui kebangkitan-Mu yang begitu ajaib. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai untuk beribadah, dan biarlah Engkau yang menyertai kami selama kami melakukan kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semuanya katakan, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa besok Minggu jam berapa Kak Silang? Jam 11. Tonton channel ini lagi untuk kebaktian. Dan bagi kalian yang sudah nonton, jangan lupa like dan Subscribe. dadah. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.